Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita tentang sarah Nabi ini sampai ke bab perang Ahzab. Ya, Uhud sudah lewat, ya, perang-perang yang kecil-kecil lain kan ada perang Ahzab. Nanti yang berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, ya. Ketenangan dan kedamaian itu kembali menaungi Jazirah Arab setelah peperangan yang tidak ada hentinya lebih dari setahun. Namun orang-orang Yahudi yang telah menerima berbagai penghinaan akibat pengkhianatan, konspirasi dan isu mereka yang mereka hembuskan tidak kunjung jera. Bahkan mereka tidak tunduk dan tidak menjadikan semua itu sebagai pelajaran bagi mereka setelah diasingkan ke Khaybar. Ada diusir ya kan dari Madinah. Ya, diusir ya orang-orang Yahudi itu ya. Mereka menunggu apa yang akan dialami oleh kaum muslimin sebagai akibat dari peperangan dengan kaum musyrikin Mekah. Namun seiring dengan perubahan waktu, kenyataan menunjukkan bahwa peperangan itu malah membawa dampak yang baik bagi kaum muslimin, yaitu mendatangkan kekuatan dan memperkuat eksistensi kekuasaan. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi itu menjadi semakin jengkel. Dan mulailah mereka mencanangkan lagi sebuah konspirasi terhadap kaum muslimin, kemudian mempersiapkan berbagai peralatan perang untuk menyerang kaum muslimin dengan suatu serangan yang mematikan. Akan tetapi mereka tidak mempunyai keberanian sama sekali untuk menyerang kaum muslimin secara langsung. Oleh karena itu mereka membuat rencana yang sangat keji. Menghasut aja kerjaannya orang Yahudi kan begitu. Perang tanding gak berani dia. Bukti di Palestina aja tuh, sama orang-orang yang anak-anak muda, anak-anak itu yang umur belasan tahun, pakai batu aja orang Yahudi terkencing-kencing dia kabur gitu kan, ketakutan gitu loh, nggak punya keberanian dia. Gerombolan kalau dia namanya gerombolan. Maka pergilah 20 orang pemimpin Yahudi dan pemuka dari Bani An-Nadir menuju Quraisy di Mekah guna memprovokasi mereka agar menyerang Rasulullah SAW dan bersedia tolong menolong dengan mereka untuk itu serta menjanjikan kemenangan untuk mereka. Maka mereka orang-orang Quraisy menerima tawaran itu karena sebelumnya mereka tidak memenuhi janji mereka untuk pergi ke Badar, sehingga hal itu merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengembalikan pamor dan menepati ucapan mereka. Kemudian delegasi Yahudi ini menuju suku Ghafatan untuk mengajak mereka berperang sebagaimana ajakan mereka kepada suku Quraisy. Demikianlah akhirnya para pemuka Yahudi itu berhasil menyatukan kelompok-kelompok orang kafir untuk memerangi Nabi dan kaum muslimin secara keseluruhan.
Nggak berhasil. Karena ternyata pasukan Islam makin kuat gitu loh. Kemudian keluarlah secara serentak dari selatan suku Quraisy dan Kinanah serta para sekutu mereka orang-orang Tihamah di bawah pimpinan Abu Sofyan dengan jumlah 4.000 prajurit. Sesampainya di Mar Az-Zahran, mereka dikejutkan dengan bergabungnya suku Bani Sulaim. Sedangkan dari timur keluarlah kabilah-kabilah dari suku Gofatan, yaitu Bani Firazah yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisan, dari Murrah yang dipimpin oleh Al-Haris bin Auf, dan Bani Asja yang dipimpin oleh Mis'ar bin Rokhilah, serta ikut juga Bani Asad dan yang lainnya. Maka bergeraklah pasukan gabungan ini menuju kota Madinah. Jadi kepung ini Madinah ini, ya, sama suku-suku yang dihasut oleh orang Yahudi tadi. Gitu. Iya. Itu kepandaian mereka itu, orang Yahudi pandai itu. Hasut Amerika, oh serang ini, hasut ini. Kepandaian dia seperti itu. Nah, pandai memprovokasi. Orang percaya apa dia omongin. Iya, dengan apa, iming-iming gitu kan gitu. Kemudian yang menuju kota Madinah. Untuk menuju pos masing-masing sesuai dengan persetujuan sebelumnya. Selang beberapa hari saja berkumpullah sekitar Madinah pasukan yang sangat besar jumlahnya, mencapai 10.000 prajurit. Jumlah itu barangkali melebihi jumlah seluruh penduduk Madinah, mulai dari wanita, anak-anak, pemuda dan orang tua. Luar biasa ya, penduduk Madinah nggak sampai segitu ya. Gitu. Seandainya pasukan gabungan ini melakukan serangan secara mendadak ke Madinah, tentu akan membawa dampak yang lebih berbahaya dari yang dibayangkan bagi eksistensi kaum muslimin. Bahkan mungkin bisa menghancurkan kaum muslimin hingga ke akar-akarnya dan membantai sebagian besar dari mereka. Akan tetapi kepemimpinan di Madinah adalah kepemimpinan yang tanggap memahami kejadian yang sebenarnya. Dan mereka tidak tinggal diam begitu saja, akan tetapi mengirimkan intelijen untuk mengetahui keadaan sesungguhnya serta dampak yang bisa ditimbulkan olehnya. Oleh sebab itu, sebelum pasukan tersebut bergerak meninggalkan tempat, berita tentang mereka dan rencana penyerbuan yang sangat berbahaya ini sudah sampai ke telinga para pemimpin di Madinah. Maka bersegeralah Rasulullah SAW mengadakan musyawarah yang tingkat tinggi yang membahas strategi pertahanan untuk eksistensi kota Madinah. Setelah diskusi cukup panjang antara pemimpin dan para pakar perang, mereka bersepakat mengambil pendapat yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman ini orang Persia ya, gitu, masuk Islam. Dia punya ide ya, bikin parit. Nah, yang disebut orang perang Khandaq juga itu. Jadi berkaitan ini, bikin parit. Akhirnya Nabi setuju. Ya, langsung bikin parit, maksudnya biar parit itu dalam dan jaraknya jauh. Jadi kalau kuda mau masuk nggak bisa gitu kan. Pasti jatuh terjerembab situ baru diserang gitu kan. Nah, ini idenya Salman Al-Farisi diterima sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Salman radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu ketika kami di negeri Persia, apabila kami dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitar kami, dan itu merupakan strategi yang sangat jitu dan belum dikenal oleh orang-orang bangsa Arab sebelumnya." Ya kan? Jadi strateginya dibuat seperti itu. Ya jebakan, sehingga nggak bisa masuk Madinah. Kalau Madinah masuk kan pasti kalah. Karena banyakkan dia, ya kan. Walaupun dari itu sama perempuan anak-anak gitu kan. Madinahnya sepi. Nggak sampai 10.000, ya kan.
Maka bersegeralah Rasulullah. Di sini banyak mukjizatnya di sini ya. Sehingga kan Rasulullah lapar ya kan, makan, sehingga disuruh sahabat itu bikin makanan cuman untuk Rasulullah doang dan dia. Tapi Rasulullah ngumumin nih, "Woi, sahabat-sahabat," katanya. "Si Fulan ini bikin ngajak kita makan," katanya gitu ya kan. Ngundang dia. Iya. Cuman kambing satu ya, domba sama gandum 5 kiloan lah kurang lebih itu. Sahabat banyak. Enggak ya, jadi kebingungan itu kan. Kata Nabi, "Udah, tenang aja kamu. Kamu masak aja dan jangan kamu buka," katanya. Nah, nanti orang bergiliran tuh makan 10. Kagak habis-habis kata sahabat itu. Heran juga dia. Sampai dibagiin ke orang-orang lagi enggak habis-habis. Padahal cukup cuma untuk 5 orang. Ya banyak 5 kilo sama itu kan gandum sama kambing kecil istilahnya kan gitu. Karena dia sahabat ngelihat Nabi. Kenapa dia sedih? Karena Nabi dilihat di perutnya itu diganjel batu. Jadi orang kalau lapar diganjel batu kan jadi kelihatan berat kan, kenyang, jadi kelihatan ketahan perutnya gitu. Jadi kasihan dia gitu. Gitu. Nah, itu mukjizat juga. Sampai bingung sahabat. Udah kenyang semua, itu kan ada ratusan sahabat itu. Masih ada. Kan bingung dia. Nah, kita lihat ya cerita yang sebenarnya di sini. Maka bergegaslah Rasulullah SAW melaksanakan rencana tersebut dan beliau mempercayakan kepada setiap 10 untuk menggali parit seluas 40 hasta. 10 orang ya. Luas lah ya. 40 hasta 40 meter berarti kan ya. Apa 20 meter? 1 hasta tuh 1,5 meter ya, bukan ada. 1 meteran ya. Kan lebar kan? Ya. Setiap 10 orang untuk menggali parit seluas 40 hasta. 10 orang. Masing-masing kan ini. 10 hasta masing-masing. Ya. Kemudian kaum muslimin mengerjakan penggalian parit itu dengan penuh semangat dan etos kerja yang tinggi. Sementara Rasulullah SAW selalu memberikan motivasi serta membantu langsung dalam pekerjaan itu. Jadi pemimpin nggak cuma ngatur, dia ikut kerja ya. Kalau anak buah nggak kerja jadi malu juga kan gitu kali nggak gitu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di dalam parit. Sementara mereka menggali parit, kami memindahkan tanah galian itu dengan meletakkan di atas pundak kami. Maka Rasulullah SAW menyenandungkan puisi, ya Allah, puisinya ya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ampuni orang-orang muhajirin dan ansor." Ini Sahih Al-Bukhari ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pergi menuju parit dan beliau dapati kaum muhajirin dan ansor sedang menggali parit di pagi hari yang dingin. Karena mereka tidak mempunyai hamba sahaya yang bisa mereka pekerjakan untuk itu, ketika Rasulullah SAW menyaksikan keadaan mereka yang keletihan dan lapar, beliau bersenandung lagi. Seperti sama tadi itu, namanya hampir mirip ya. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang kekal adalah kampung akhirat, maka ampunilah kami kaum ansor dan muhajirin. Ya, doa Nabi kan makbul ya. Mereka pun serempak menjawab, "Kamilah yang telah berjanji setia kepada Muhammad untuk berjihad selama hayat masih dikandung badan." Ini dalam Sahih Bukhari bab 2 halaman 588. Kemudian dan Al-Bara bin Azib berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memindahkan tanah galian parit sehingga perutnya yang penuh dengan bulu terkena debu. Aku mendengar beliau menyenandungkan bait-bait syair ciptaan Abdullah ibnu Rawahah sambil memindahkan tanah tersebut. Beliau berkata, ya Allah, jika bukan karenamu kami tidak mendapat petunjuk. Mana mungkin juga kami bisa bersedekah dan sholat.
maka berilah kepada kami ketenangan. Doa, sayangnya doa ya kan. Menetapkan kaki kami jika berperang, ya, mantapkanlah kaki kami jika berperang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah berbuat aniaya kepada kami. Jika mereka ingin berbuat jahat, kami akan melawan. Beliau mengucapkan dengan suara yang keras. Dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya para pembangkang itu ingin menyerang kami. Jika mereka menginginkan kekacauan, pasti kami akan menolaknya. Ya kalau mereka belum menyerang pasti dilawan gitu loh, ya kan. Kemudian kaum muslimin mengerjakan itu dengan penuh semangat walaupun mereka menderita kelaparan. Keadaan yang sangat memilukan hati. Anas radhiyallahu anhu berkata, para penggali parit mendapatkan kiriman segenggam gandum, kemudian dimasak dengan minyak yang sudah kedaluarsa, masalah ya. Lalu dihidangkan untuk semua pekerja yang sedang kelaparan. Sementara makanan itu sendiri tidak enak rasanya, lagi tidak sedap aromanya. Kemudian Abu Thalha berkata, kami mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang kelaparan yang kami rasakan. Lalu kami perlihatkan perut kami yang kami ganjal dengan satu batu. Maka Rasulullah SAW pun memperlihatkan perutnya yang diganjal dengan 2 batu. Lebih banyak ya kan? Ya kan, saya juga kan gitu. Jadi bukan kamu aja yang kelaparan gitu. Paling enggak gitu. Pada kesempatan itu banyak sekali muncul tanda-tanda kenabian. Jabir bin Abdullah melihat Nabi SAW kelaparan yang luar biasa, maka Jabir menyembelih seekor kambing. Nah ini ceritanya ya. Jabir berarti tadi ya. Jabir lalu menyembelih kambing. Sementara istrinya menggiling satu sok. Ya, satu stok gandum itu kurang lebih 2,5 kilo lah ya. Satu sok kan gini ya. Kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilo gandum ya. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi agar datang ke rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja, karena ia khawatir tidak cukup. Oh ya, ngomongin ya Rasulullah, makan tempat saya nanti, katakan gitu. Ya paling 5 sahabat lah, 6 gitu kan. Dan ngomong-ngomong kan gitu. Tapi Nabi malah teriak, "Woi para sahabat, Jabir mengundang kita makan," katanya kan gitu. Bingung Jabir. Waduh, Rasulullah kayak gini katanya, apa cukup? Gitu. Ya. Karena khawatir tidak cukup. Tapi Nabi SAW memanggil seluruh penggali parit yang jumlahnya mencapai 1.000 orang. Maka mereka makan makanan itu hingga kenyang. Dan anehnya masih tersisa sepanci daging dalam keadaan tertutup seperti belum dimakan. Begitu pula adonan roti masih tetap utuh seperti semula. Saudara perempuan An-Nu'man bin Basir membawa sekeranjang kurma. Nah, ini kisah yang lain lagi nih. Ya tadi 1 kambing sama 2,5 kilogram dimasak, disidangin terus 10 tadi dijelaskan di sini nanti 10 itu. Makan. Penting kamu jangan dilihat deh. Udah masak aja, nanti itu 10 maju, 10 maju. Udah habis masih utuh aja tadi katanya kan gitu. Ya. Iya, 1.000 orang. Iya, kemudian saudara perempuan An-Nu'man bin Basir membawa sekeranjang kurma ke parit untuk dimakan oleh ayah dan pamannya saja. Dia berjalan melewati Rasulullah SAW, maka beliau meminta kepadanya beberapa butir kurma. Kemudian beliau letakkan di atas baju, lalu memanggil seluruh penggali parit karena mereka semua makan kurma tersebut. Tapi anehnya seakan-akan kurma itu tidak habis-habis sampai semua penggali parit pergi meninggalkan beliau
malahan sampai kurma berjatuhan dari ujung-ujung bajunya. Cuma sedikit doang gitu kan ya, ada yang jatuh ya. Gitu. Ini mukjizat juga kan. Luar biasa. Sampai nanti itu ada dia batu di orang-orang nggak bisa dia itu pecah kan. Karena kalau di padi kan pasti ada batunya, mungkin tanah semua kan. Apalagi di Madinah itu kan di Arab itu. Kemudian keanehan yang lebih hebat dari dua hal di atas adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir. Ia berkata, ketika kami sedang menggali parit pada perang Khandaq, kami menemukan tanah yang sangat keras, maka mereka mengadukannya kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, aku akan turun ke dalam parit. Lalu beliau berdiri sedang perutnya diganjal dengan batu. Sementara kami telah 3 hari tidak merasakan makanan. Masya Allah ya. Kemudian Nabi SAW mengambil cangkul lalu memukulnya sehingga tanah keras menjadi lunak bagaikan pasir. Riwayat Ibnu Hisam ya. Al-Bara berkata, ketika perang Khandaq kami menemukan batu besar keras yang tidak bisa dipecahkan dengan cangkul di salah satu parit. Kami mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW pun datang sambil membawa cangkul kemudian mengucapkan Bismillah. Selanjutnya langsung memukulkannya sekali pukulan, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Telah diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Syam. Jadi pintu batu dipecahkan, hancur. Nabi mengisyaratkan bahwa kunci-kunci kerajaan Syam itu akan kalah gitu, mereka itu akan kembali ke Rasulullah. Kemudian demi Allah saat itu aku benar-benar melihat istana-istananya yang penuh dengan gemerlap. Kemudian Nabi SAW memukul untuk kedua kalinya, maka terpecahlah sisi yang lainnya. Beliau pun bersabda, Allahu Akbar. Telah diberikan kepadaku negeri Persia, tadi Sam, negeri Persia ya. Tapi memang dia nggak takluk di zaman Nabi ya, di zaman Abu Bakar dan Umar yang dia takluknya itu. Dia zaman Umar malahan ya. Kalau zaman Abu Bakar kan dia cuma memberantas ini doang tuh, orang-orang yang tadinya masuk Islam keluar gitu loh, yang orang pengkhianat gitu kan. Yang aku Nabi juga matinya zamannya Abu Bakar itu. Jadi kunci kerajaan Persia dan Syam ya. Demi Allah aku benar-benar melihat istana kerajaan yang penuh dengan gemerlapan sekarang ini. Kemudian beliau memukul untuk ketiga kalinya. Lalu mengucapkan Allahu Akbar. Maka terpecahlah bagian yang tersisa dari batu itu. Lalu beliau bersabda, seperti biasa ya, Allahu Akbar. Aku benar-benar diberi kunci-kunci kerajaan Yaman. Boleh 3 lihat. Ya kan, Yaman. Nah. Demi Allah, aku benar-benar melihat pintu-pintu Son'a dari tempatku ini. Kemudian Ibnu Ishaq juga meriwayatkan kisah seperti itu dari riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, karena kota Madinah dikelilingi oleh bukit-bukit gunung, dan kebun-kebun kurma dari semua arah kecuali dari arah utara, sedangkan Nabi SAW sangat mengetahui bahwa agresi militer dan penyerangan terhadap kota Madinah oleh pasukan besar ini tidak akan bisa terjadi kecuali dari arah utara. Utara itu bertanya ya. Ya, utara. Nah, itu yang dekat Bukit Uhud itu ya. Dekat pasukan kekuatan itu tadi. Kaum muslimin meneruskan penggalian parit itu sepanjang hari.
dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya, sehingga penggalian parit bisa selesai sesuai dengan yang direncanakan. Sebelum pasukan raksasa paganis, ya, penyembah-penyembah berhala, ya, sampai ke perbatasan kota Madinah, tuh, ya, itu terus dia menggali parit itu. Ya. Kemudian suku Quraisy bergerak dengan jumlah pasukan 4.000 tentara sehingga mereka sampai di Muaro, air rumat yang terletak antara Al-Zafar dan Zagawah. Sedang suku Ghafatan dan sekutunya dari penduduk Najd mengerahkan sekitar 6.000 tentara. Ya, mereka bermarkas di bagian bawah lembah Nakma di sisi gunung Uhud. Kalau pernah situ-situ aja padahal ya. Badar juga kan nggak jauh di itu, ya kan? Badar sama Uhud itu. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Artinya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidak menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ayat ini, ya. Sementara orang-orang munafik dan lemah imannya, hati mereka benar-benar merasa takut ketika melihat betapa besarnya pasukan tersebut yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 12-nya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan hanya tipu daya. Itu kan orang munafik gitu. Orang munafik pasukan muslimin nih, Pak. Ya kan? Itu yang bahaya. Ini bahaya itu kan. Tapi kan tetap Allah ngabarin, ya. Munafik itu. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Madinah dengan membawa 3.000 tentara Muslim, lawan 10.000, coba bayangin, ya. Dan ketika sampai ke gunung Sila, ya, mereka menjadikannya sebagai benteng pertahanan, sementara posisi parit berada di antara mereka dan orang-orang kafir. Slogan mereka kala itu adalah orang-orang kafir tidak akan menang. Ya, jadi slogan itu perlu juga, ya, untuk motivasi, ya. Orang kafir, iya, sekarang juga ada kan gitu. Jadi untuk membangkitkan motivasi, ya. Iya, orang-orang kafir tidak akan menang katanya. Dan beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di kota Madinah dan menyuruh para wanita serta anak-anaknya untuk disatukan di tempat khusus di benteng-benteng Madinah. Maksudnya nggak boleh ikut perang deh, cuman umpet aja lah gitu, ya kan. Jadi seolah-olah kayaknya banyak, padahal kan anak-anak dan perempuan gitu. Ketika pasukan musyrikin ingin menyerang kaum muslimin dan menyerbu kota Madinah, mereka terhalang oleh parit sehingga mereka mengambil strategi mengepung kaum muslimin, yang mana strategi tersebut tidak mereka persiapkan ketika pergi untuk berperang. Kaget, ya, karena dia nggak tahu akan ada ini parit itu, ya. Paritnya juga luas gitu kan, 40 hasta.
Dan juga strategi kaum muslimin tersebut sebagaimana yang mereka katakan merupakan siasat yang tidak dikenal sebelumnya oleh bangsa Arab, serta kemungkinan seperti ini tidak mereka perhitungkan sama sekali. Akhirnya orang-orang musyrikin itu hanya bisa mengelilingi sekitar parit sambil menggerutu mencari-cari titik lemah untuk mereka jadikan sebagai pintu masuk ke Madinah. Tapi kaum muslimin tidak tinggal diam saja, mereka memperhatikan gerak-gerik kaum musyrikin sambil memanahi mereka sehingga orang-orang kafir itu tidak mempunyai keberanian mendekati parit tersebut dan tentunya tidak bisa untuk melewatinya atau menimbuni parit, ya. Menimbuni parit itu dengan tanah sehingga mereka bisa membuat jalan yang memungkinkan mereka untuk melewatinya. Nggak bisa juga nggak ada tanah gitu kan. Kalau udah diangkat semua ke bagian Madinah kan, gitu. Gimana mengurut? Iya, luas loh, berapa 40 meter ya. Iya. Dan itu strategi itu juga nggak diduga. Di Arab nggak ada itu, di Persia kata Salman Farisi tadi ya. Bagus, dan Nabi ngikut gitu loh, bagus gitu. Itulah pemimpin kan harus begitu ya. Kalau anak buah idenya punya ide bagus ikut. Jadi kaum musyrikin nggak bisa masuk kota Madinah. Nggak bisa nyerang gitu loh Pak. Ya cuma berkutat-kutik di situ aja dia. Akhirnya bosan berbulan-bulan pulang gitu loh kan gitu. Pasukan kavaleri penunggang kuda Quraisy merasa benci bila harus berdiam diri di sekitar parit tanpa membuahkan hasil sama sekali dari pengepungan mereka. Karena sesungguhnya hal semacam itu bukan sifat mereka, maka keluarlah sebagian dari mereka. Amr ibnu Abduwud, Ikrimah bin Abu Jahal, Dirar bin Al-Khattab dan lain sebagainya. Mereka bermaksud menuju ke parit yang sempit untuk mereka seberangi. Mereka melompat dan mengelilingi antara tanah yang lembab berair di antara parit dan pecahan tanah dengan kuda mereka. Maka keluarlah dari kubu kaum muslimin Ali bin Abu Thalib dengan sekelompok orang sehingga mereka mengambil alih celah yang dilewati mereka untuk masuk. Lalu Amr menantang Ali untuk berduel, maka dia pun memenuhi tantangan tersebut sambil mengucapkan perkataan yang penuh dengan kesombongan, karena Amr termasuk di antara ksatria dan pahlawan orang-orang musyrik. Maka dia turun dari kudanya dan mengusirnya dengan memukul wajahnya. Baru kemudian menemui Ali bin Abu Thalib, maka terjadilah pertarungan yang akhirnya dimenangkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan akhirnya semua petarung dari Quraisy kalah sehingga mereka keluar dari parit tempat pertarungan tersebut dan melarikan diri dalam keadaan ketakutan sampai-sampai Ikrimah lari meninggalkan tombaknya melihat kekalahan Amr, kan? Ikrimah juga kalah ya. Sudah beberapa hari orang-orang musyrik berusaha keras untuk bisa memasuki parit tersebut atau membuat jalan di parit itu, akan tetapi kaum muslimin tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Mereka memanahi orang-orang kafir itu dan memberi perlawanan sengit kepada mereka sehingga orang-orang kafir itu tidak bisa mewujudkan apa yang terjadi, apa yang menjadi harapan mereka. Mereka begitu sibuk ya, kaum muslimin dalam memberikan perlawanan kepada orang-orang kafir sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak sempat menunaikan sebagian sholat. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Jabir bahwa Umar bin Al-Khattab datang pada perang Khandaq sambil mencaci maki orang-orang kafir Quraisy secara berkata, "Wahai Rasulullah, hampir saja aku tidak sholat sampai matahari hampir terbenam." Maka Nabi SAW berkata, "Demi Allah, aku juga belum sholat."
maka kami turun bersama Nabi SAW ke danau untuk berwudu, lalu kami sholat asar setelah matahari terbenam, kemudian sholat maghrib. Nah ini juga dalil Pak. Ya kalau kita dalam keadaan sibuk atau lupa gitu kan, lupa ya, disibukkan orang kafir, asar ketinggalan nih, atau udah maghrib gitu, ya kan? Artinya boleh gitu Pak. Ya kita sholat asar dulu, baru maghrib. Gitu. Iya, jadi ada yang bilang nggak boleh tuh digabung, bukan digabung. Ini kita mengerjakan urutan sholatnya. Gitu. Walaupun sudah maghrib, ada orang kan ngejar maghrib dulu nggak boleh. Harusnya ya kalau jamaah kan harus gabung tuh, ya antara zuhur sama asar, maghrib sama isya. Ini kan nggak digabung dia kerjakan dulu, ya kan? Gitu. Boleh. Gitu. Misalnya kita di perjalanan, misalnya naik tol kan susah kan, mau di mana nih? Waduh, udah keburu maghrib, udah asar belum nih kan? Boleh. Kita mampir kemana nanti baru sholat asar, kemudian sholat maghrib. Gitu. Seperti biasa ya. Nggak dijamak juga sih, gitu kan? Ini kan nggak dijelaskan di jamak atau enggak ya. Cuman nggak dikosor juga gitu loh. Ya. Kerjakan 4 rakaat gitu. Lu 3 rakaat gitu. Kan kalau jamak takdim, atau jamak takhir kan antara zuhur sama asar kosor, boleh tuh. Maghrib isya ya, maghrib 3, isya yang 2 rakaat, boleh. Ya mungkin maksud Allah ya begini juga kali ya, biar ada syariat yang didapat ya kan gitu. Iya gitu kan. Seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menyesal sekali karena lalai melaksanakan sholat sampai beliau mendoakan keburukan orang-orang musyrik, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Ali dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda pada saat perang Khandaq, semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api neraka sebagaimana mereka telah membuat kami lalai dari sholat asar hingga matahari terbenam. Didoain deh. Iya, rumah-rumahnya penuh neraka. Iya, itu tadi. Ya, Umar itu dia, ngomong gitu Umar. Kata Nabi, saya juga, kan gitu. Karena lupa namanya sibuk ya orang perang kan. Gitu. Tapi artinya kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun gitu loh. Ya kan? Itu emang perintah. Sakit aja kita sholat, nggak bisa berdiri aja kita duduk, nggak bisa duduk tidur. Ya nggak bisa tidur disolatin kan gitu. Gitu. Artinya ya ini merupakan pelajaran juga, bukan dalil juga bahwa kita boleh kalau kita asar sibuk ternyata udah sampai maghrib ya kita kerjaan asar dulu boleh. Gitu. Setelah selesai kita qomat lagi baru maghrib gitu. Atau kalau mau digabung takut isya nggak kena boleh itu di jamak ya, artinya di jamak itu digabung kan. Gitu. Ya nggak boleh tuh maghrib sama asar nggak boleh, itu kan dikerjain dulu deh kan. Gitu. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i bahwa orang-orang kafir itu telah membuat kaum muslimin tidak bisa melaksanakan sholat zuhur. Tadi asar ya, sholat asar, maghrib dan isya. Maka mereka melaksanakan semua sholat itu secara jamak. Jadi gabung ya, zuhur sama asar ya kan, gitu. Maghrib sama isya. Subuh nggak bisa, subuh nggak boleh. Ya. Dia berdiri sendiri dia. Imam An-Nawawi berkata, untuk menyatukan semua riwayat tentang menjamak sholat itu, bahwa perang Khandaq
itu berhari-hari lamanya. Sementara kejadian yang pertama sholat asar dan maghrib terjadi pada satu hari, sedang kejadian yang kedua terjadi pada hari-hari lainnya. Hari itu ya, ada satu hari yang Nabi nggak sholat, itu lupa sholat asarnya. Sahabat bilang kan, Umar tadi, saya juga kata Nabi gitu, udah sholat lah. Ya, dikerjakan di maghrib ya, tapi bukan jamak namanya dia, gitu, karena sibuk gitu. Nah kalau iya gitu, dan boleh nggak boleh sengaja. Misalnya kita sekarang kan nggak ada perang di tol misalnya, kan sering macet itu Pak. Ya kalau macet itu kita, masya Allah dah, waduh, udah jam 5 nih kan, asar belum. Iya kan? Maghrib juga belum lewat pintu tol ya kan? Wah, itu gimana itu kan? Rest area juga nggak ada gitu. Iya, penuh pasti gitu kan. Itu boleh kita kerjakan itu. Misalnya kita kotor, badan kita nggak menajis, ya boleh juga kerjakan di rumah ya, karena kita nggak ada gantinya kan. Misalnya. Namanya darurat kan, darurat itu hukumnya. Oh, iya, nggak berjamaah. Ya kalau kita mau berjamaah berarti ya sama istri kita atau sama teman boleh. Oh iya. Oh iya, kalau kita di ini ya, di musola atau di masjid ya. Nah, ya. Boleh, nggak masalah itu. Iya. Tapi kalau kita mau berjamaah juga bisa. Kita niat sholat asar ya. Dia imam maghrib, jadi dia sampai tiga rakaat ya, kita nambah 1 rakaat lagi, boleh itu Pak. Iya, kita ikutin aja gerakannya, tahiyat awal kan kayak gitu kan. Begitu dia tahiyat akhir kan kita kan masih belum tuh. Nah begitu dia salam kita berdiri atau tambah 1, berarti kita kurang 1 karena kita sekarang sholat asar kan, gitu. Baru kita qomat lagi, sholat sendiri maghrib, boleh. Kalau ternyata masih ada ini ya imam ya di situ, apa imam boleh beda niat dalam ini sholat berjamaah. Gitu. Ada sahabat aja dia sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Gitu. Ada, itu beda niat. Kita zuhur belum, kita masuk udah asar, nanti kan berjamaah, kita ada imam ikut, kita ikut imam, berarti kan kita kan dua-duaan berarti kan. Ya kita kalau kosor, kalau di kosor, kalau kita nggak kosor ya, kalau kita ikut imam ya ikut imam, nggak boleh kita pendekin. Misalnya dia zuhur ya, kita udah sampai asar nih, ya kan kita ikut imam, tapi kita niatnya zuhur, 4 rakaat kita. Iya, kalau dia udah 2 ya, berarti kan 4 sama-sama 4 rakaat, kita nggak nyelisin imam. Terkecuali kalau kita masbuk ya. Nah, misal dia udah rakaat pertama, kita baru bertiga, kita tambah yang keempatnya. Ya kita hilangkanlah kosornya. Kalau jamak itu artinya kan menggabung. Gabung. Jamak itu bisa 4-4 nggak masalah. Nggak masalah. Yang kosor tuh memendekkan. Kalau dalam keadaan kita safar ya. Kalau kita nggak safar nggak perlu. Iya. Misalnya saya nih pulang ke Palembang, saya kan safar tuh. Sampai di sana ya kita mau kita terusin safarnya atau kita mau batalin nggak masalah. Kita anggap mukim gitu, boleh nggak masalah. Tapi kalau kita repot, udah terus saja, nggak masalah juga. Jadi kita jamak kosor. Tapi kalau kita ikut ke masjid, ya ikut imam lah, zuhur 4 rakaat ikut. Nanti ini asarnya sendiri tuh pasti kan, 2 rakaat nggak masalah. Boleh, karena kita sendiri kan. Kalau kita sendiri nggak masalah. Kalau kita ikut imam, makanya kita juga nggak boleh jadi imam tuh kalau kita safar. Nggak boleh. Kita bilang safar. Walaupun kita jenggotan pakai ini kan, kadang-kadang orang kan kalau dia namanya nggak kenal kan, ya Pak, nah saya safar, kan gitu. Iya. Karena kalau safar berarti kan kita kosor. Lu mau ikut gua kosor. Gitu.
Aduh, ini masih bagus ceritanya ya. Kita lanjutin nanti lain kali ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi banyak pelajaran yang kita dapat ya tentang sholat, terutama dalam keadaan darurat ya. Jadi sholat berjamaah tadi ini di perang Khandaq ya. Nah, ya di jamak. Nah tadi ya perang Khandaq tadi juga kosor karena berhari-hari. Kalau tadi yang maghrib ketelatan itu kan dia kerjain asar baru maghrib. Kalau yang ini berhari-hari kata Imam Nawawi, nah itu baru jamak kosor, digabung gitu. Dalam keadaan perang aja kita boleh, ya. Bahkan kerjanya dua rakaat, Nabi tetap 4. Ini Nabi sholat nih, di yang depan sholat, ya begitu 2 rakaat mundur, yang belakang kan jaga nih. Nah, begitu 2 rakaat mundur yang di samping belakang Nabi, yang di belakang maju. Kerjanya 2 rakaat, dia siap lagi dengan ini tombak, pedang. Ya kan ngadepin musuh takut dihajar. Ah iya. Artinya boleh gitu loh Pak, dalam keadaan darurat itu perang seperti itu. Ya, itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya. Apa yang kita datang dari Allah, apa yang saya datang dari saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.